Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Hafiz, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama Bapak ucapkan Ibu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan kita di pagi hari ini. Nah, sebelumnya anak udah pada tahu belum? Bapak undang ke sini mau ngapain? Belum. Oh, berarti belum pada tahu ya. Pagi ini kita mau melaksanakan kegiatan BKP, bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan itu salah satu layanan dari guru bimbingan Muslim. Seperti itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridhonya. Mungkin kalau doa bisa dipimpin oleh anak Bapak Zaki ya. Mulai kegiatan, marilah kita berdoa dahulu, berdoa di rumah. Doa selesai. Nah, terima kasih Nak Jaki udah memimpin doanya. Kalau Bapak sebelum mau tanya nih, ini anak-anak sudah pada saling mengenal belum? Belum ya, tapi sudah ada beberapa yang berteman. Ya, tapi memang rata-rata belum saling mengenal ya. Baik. Nah, oke, karena kalian belum saling mengenal, ada baiknya memperkenalkan diri dulu ya. Memperkenalkan dirinya caranya seperti ini, sebut namanya, lalu akun media sosial yang dia punya. Contohnya nama saya ini, saya memiliki akun media sosial ini. Mengerti? Oke, mungkin dari sebelah kanan Bapak dimulai. Nama saya Wanatila Tasya, saya punya akun Instagram, Facebook, sama Twitter. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Saifila Putri Jasmine, saya punya akun Instagram dan Instagram dan Facebook. Facebook. Oke, silakan dulu. Lanjut. Kenalkan, nama saya Anggun Tati, saya punya akun Twitter, Facebook, sama Instagram. Oke. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdillah Sani Siregar, saya punya akun FB dan Instagram. Ya. Perkenalkan, nama saya Radidi Humaroko, saya mempunyai akun Facebook dan Instagram. Oke. Kenalkan, nama saya Yuga Pratama Ginting, saya memiliki akun sosial Instagram, Facebook, dan TikTok. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitria, saya punya akun Google, Facebook, Instagram, TikTok. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rika Juleka, saya punya akun media sosial Facebook, Instagram, TikTok. Oke. Perkenalkan, nama saya Zefa Nawareza, saya mempunyai akun media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya. Nah, perkenalkan, nama Bapak Zaini Hafiz. Bapak punya akun media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ada. Tadi udah saling memperkenalkan diri. Bapak punya permainan untuk menumbuhkan rasa saling mengenal. Nama permainannya geol-geol. Bagaimana permainan geol-geol? Nanti kita semuanya berdiri, ya. Nanti semuanya berdiri. Mungkin langsung aja berdiri yuk. Semuanya berdiri. Oke. Kedua tangannya berada di pinggang. Sudah. Kalau geol itu ke kanan, geol ke kiri. Ya. Coba. Geol ke kanan. Ke kanan semua. Geol ke kiri. Bukan ininya, pinggangnya. Ulangi lagi. Geol ke kanan, pinggang ya. Pinggang. Geol ke kiri. Oke, nah cara bermainnya seperti ini. Nanti Bapak kasih semacam alunan irama geol, ya kan? Geol kan ke kanan. Lalu Bapak sebut namanya misalnya Yuga. Kalau kanan berarti sebut namanya dan akun media sosial yang dia punya. Paham? Kalau geol ke kiri, Bapak sebut namanya Dinho, berarti sebut
nama teman yang di sebelah kiri dan akun media sosial yang dia punya. Paham? Ada yang mau ditanya? Yang ngucapin nanti yang Bapak suruh. Yang Bapak sebut namanya juga misalnya kan. Berarti kan tadi misalnya GL ke kanan. Berarti dia sebutin yang teman yang di kanan namanya dan akun media sosial. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Rumuskan dulu tangannya. Letakkan di pinggang. Oke, 3, 2, 1. Geol, 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 geol. Anggun. Putri Jasmine punya akun sosmed, Facebook sama Instagram. Benar? Benar. Oke, lanjut. Geol, 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 geol. Geol, siapa? Nama Bapak Pak Zain punya akun media sosial Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Oke, bagus Gus. Sekali lagi, yuk lebih cepat. Geol, 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 Dino. Juga Pratama Ginting, akunnya FB sama IG. Benar? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Good. Ya, silakan duduk. Dari permainan barusan, ada yang mau kasih tanggapan? Oke, Anggun silakan. Dari permainan di gaming tadi saya bisa tahu nama teman lebih panjangnya atau nama jelasnya, terus akunnya punya dan membantu sih. Membantu ya. Nanti di follow dong. Saling fallback ya kan. Bisa Kalau udah sih. saling mengenal di fallback. Siapa tahu bisa bertukar informasi. Ada lagi? Tasya? Ya, silakan. Dari permainan tadi lebih mudah mengingat nama teman. Seperti itu. Dari beberapa teman yang di sini, mana kira-kira yang udah saling fallback di akun media sosial? Siapa? Zepa. Oh, sama Zepa ya, bertukar ke media sosial. Oke, bagus. Tadi udah melakukan games, terus kasih tanggapan tentang gamesnya. Mudah-mudahan adanya keakraban yang terjalin ya sampai nanti dari awal proses kegiatan hingga selesai kegiatan ini. Nah, tadi di awal udah Bapak bilang kita di sini mau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu kan layanan dari guru bimbingan konseling berupa bantuan. Nah, bantuan untuk mengembangkan potensi kalian secara maksimal. Potensi apa itu? Potensi dalam berkomunikasi di kelompok. Artinya nantinya kalian bisa berani dalam menyampaikan pendapat di forum kelompok seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalian nantinya supaya terbiasa dan mudah-mudahan terlatih untuk bekerja sama, terlatih untuk bisa bekerja sama dalam kelompok. Kan tugas-tugas yang ada di sekolah kan ada juga tugas individu, ada tugas kelompok, seperti itu kan. Mudah-mudahan di kegiatan ini nantinya kalian bisa terlatih mengemukakan pendapat dalam kelompok dan bisa bekerja sama seperti itu. Intinya supaya berani sih, supaya berani ngomong di depan orang ramai seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi bimbingan kelompok itu ada azas-azasnya. Pertama, azas keterbukaan. Azas itu maksudnya apa? Beberapa aturan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Azas keterbukaan nantinya kalian pada saat ingin mengemukakan pendapat, ingin mengemukakan ide, gagasan, kalian itu harus terbuka. Apapun yang ada di pikiran kalian, ungkapkan aja. Ya. Lalu ada azas kerahasiaan. Siapa tahu nanti, ya kan? Ada yang bercerita tentang pengalaman yang mungkin pengalaman ini cukup memalukan atau aib lah bisa dibilang. Aibnya bukan aib yang gimana-gimana ya. Mungkin pernah ya melakukan sesuatu yang dia rasa itu aduh buruk sekali, tapi dia ingin menceritakan pengalamannya di sini. Nah, jadi mohon dijaga kerahasiaannya. Oke, di sini kita ada 10 orang. 10 orang ini kalau bisa menjaga yang termasuk sebuah rahasia nantinya. Paham ya? Nah, ada azas kesukarelaan. Tadi sewaktu kemarin kan tidak ada paksaan ya. Kemarin kan Bapak undang, namun apabila tidak bisa juga nggak apa-apa. Apa ada yang merasa di sini terpaksa gitu untuk datang? Tidak. Tidak. Oke.
Nah, lalu ada azas kenormatifan. Kenormatifan maksudnya apa, Pak? Jadi setiap tindakan kegiatan kita di sini itu harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku. Tapi dalam bimbingan kelompok, khususnya ketika ada teman yang berbicara, didengarkan, jangan langsung disela, didengarkan baik. Ketika dia selesai berbicara, kalau ingin berkomentar langsung berkomentar, bergantian, seperti itu. Paham ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup, bagus. Jadi dari apa yang sudah Bapak jelaskan, kira-kira siap untuk memulai kegiatan? Siap, Pak. Good. Oke, nah tadi masing-masing dari kalian sudah menyatakan bahwa siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Namun perlu Bapak utarakan lagi, intinya pada kegiatan bimbingan kelompok nantinya Bapak harapkan kalian terlibat aktif dalam berkomentar, menceritakan pengalaman, terlibat aktif, dan saling menghargai ketika pendapat teman itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu adalah sebuah pendapat dia, intinya dia sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu berkaitan dengan ajas-ajas tadi, beberapa ajas yang sudah Bapak utarakan, dan yang paling penting adalah ketika ada teman yang menceritakan pengalaman dan itu termasuk sebuah rahasia, tolong dijaga. Ya, sekali lagi dari apa yang Bapak baru utarakan, benar-benar sudah siap untuk mengikuti kegiatan PKP ini, nak? Siap, Siap, Pak. Oke, bagus. Jadi di BKP ini ada namanya topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas artinya itu sebuah tema, topik yang berasal dari Bapak, ya, yang akan kita bahas di dalam kelompok. Topik bebas itu adalah topik atau pembahasan yang berasal dari anggota kelompok. Namun hari ini itu topik tugas. Topik tugasnya apa sih yang mau kita bahas, Pak, hari ini? Yang mau kita bahas adalah berkaitan dengan bijak dalam menggunakan aplikasi media sosial. Oke ya, bijak dalam menggunakan aplikasi media sosial. Nah, pertanyaannya, aplikasi media sosial apa sih itu? Dia mau kasih tanggapan? Ya, silakan. Akun media sosial itu dapat berkomunikasi dengan sesama orang lain. Oke. Misalnya akun FB, saya bisa menggunakan itu untuk memberitahu kabar yang dapat kita beritahu ke orang lain. Oke, bagus, keren. Kasih tepuk tangan dong. Itu tadi pendapat dari Yuga. Ada lagi nak yang mau ngasih pendapat? Saya, Pak. Oke, Zepa, silakan. Menurut saya, media sosial itu adalah media komunikasi di era globalisasi. Media komunikasi di era globalisasi. Dari media sosial tadi, apa-apa aja yang bisa kita lakukan? Bisa saling kenal, berkomunikasi dengan jarak jauh, kerabat yang berjarak jauh. Berarti media sosial itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya? Iya, Pak. Oke, good, bagus. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Saya, Pak. Iya, silakan. Dari media sosial kita dapat berbagai informasi Ya. yang sebelumnya kita tidak tahu. Oke, bagus. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian tadi semuanya bagus-bagus. Jadi media sosial itu adalah sebuah alat media untuk berinteraksi sosial yang tidak terikat ruang dan waktu, bisa saling bertukar informasi yang berguna. Nah, jadi itulah beberapa pengertian yang ada di pendapat temannya masing-masing. Nah, sekarang ini kan aplikasi media sosial rame nih, banyak, ya kan? Lagi banyak. Ada apa aja kira-kira media sosial yang lagi rame di kalangan khususnya kalian lah, para remaja? Facebook, Instagram. Ya? Contohnya seperti Facebook, Ah. Instagram, WhatsApp, Line, Twitter gitu, Pak. Nah, kalau dari Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Zaki sendiri lebih terbiasa atau lebih banyak waktunya menggunakan yang mana? Nak? Instagram, Pak. Instagram ya. Biasa kegiatan di Instagram itu apa ya, coba ceritakan sama kami di sini. Ya kayak lihat-lihat video yang lucu-lucu gitu, Pak. Kalau enggak
kayak nengok-nengok foto-foto teman atau apa gitu. Oke, ketika melihat foto-foto teman, respon kamu hanya apa? Seperti apa gitu? Ya kayak biasanya. Nge-like Pak, komen Pak, nge-DM Pak, gitu. Kadang kan lewat Anda, Pak. Oke, biasa aja Pak. Tadi udah dikemukakan Jaki juga beberapa jenis akun media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok juga, Pinterest juga termasuk salah satu akun media sosial. Pernah dengar Pinterest? Pinterest, ada juga LinkedIn, ada YouTube juga sebenarnya akun media sosial berbagi. Terus ada Google dan banyak lagi akun media sosial yang mungkin kita belum pernah lihat karena memang saat ini kan yang paling dekat dengan kita yang sering kita gunakan seperti itu. Nah, di dalam akun media sosial pernah nggak jumpai seperti ini nah? Komentar-komentar seperti ini. Sering Pak. Menurut kalian, ini satu ya. Lalu di YouTube nih, ada akun YouTube yang mengupload video cara membuat intro video YouTube dengan Adobe Premiere. Cepat tuh, kelihatan nggak? Ini kelihatan. Nah, jadi akun yang bernama itu dia komennya bodoh, yang bikin konten nggak jelas, kayak gitu kan? Tit, ya kan? Ada nama ini di situ, salah satu jenis hewan. Loh, kami Nanggala, kalian ada di mana? Katanya. Terus ada yang komen semoga semua pada mati, amin. Gitu. Nah, bahkan ada yang lebih ngeri lagi kayak gitu kan. Ada yang mau jadi begini. Ada nggak kalian pernah menjumpai pengalaman tersebut pada saat menggunakan media sosial? Ada ya, Dino ya. Ada yang mau cerita pengalamannya nggak? Yang mungkin lebih buruk dari ini? Atau cerita pengalamannya sekaligus bagaimana respon kalian terhadap itu? Saya Pak, Oke, silakan. saya sering menjumpa di sosmed yang berkata seperti itu, tapi saya skip aja karena itu nggak penting menurut saya Pak. Terlalu penting ya. Iya. Jadi waktu kamu skip, kamu lebih bagus ngapain pada saat itu? Mencari cerita yang lain gitu, yang lain kan itu yang nggak penting. Saya nanti cari yang pentingnya gitu. Oke, bagus. Saya, Pak. Oke. Saya pernah jumpa begituan, Pak. Tapi ikutan komen gitu buat membenarkan atau meluruskan lah. Meluruskan. Iya. Oh, atau nggak ikut buat komen jadi lebih rusuh gitu nggak? Enggak. Berarti Dinho Kadang-kadang juga, Pak. Kadang. Bikin lebih rusuh. Oh, dong bikin lebih rusuh juga? Iya, buat bahan ini, Pak, buat bahan tertawaan. Oh, bahan tertawa seperti itu. Jadi kadang meluruskan, Ya, kadang justru ikut membuat rusuh. buat rusuh supaya jadi bahan candaan. Iya. Oke, bagus. Ada lagi? Pak, Oke. saya sering melihat postingannya kayak postingan apa gitu kan. Terus banyak yang ngejudge juga, banyak yang komentar negatif. Oke. Tapi saya selalu menuliskan gitu. Meluruskan Bilang, kemana? jadi Berkomentar hal-hal yang baik gitu. iya. hal yang baik. Lalu tujuannya Biar mereka nggak terlalu ngejudge orang itu. Oke, nah intinya mengajak ke kebaikan ya. Oh, bagus sekali. Itu tadi beberapa pengalaman teman-teman kalian yang pada saat bermedia sosial menjumpai komen-komen negatif, terus responnya ada yang bermacam-macam ya. Responnya ada yang ikut di dalam meluruskan, ada yang justru ikut merusuh dan dijadikan bahan lawakan gitu kan, itu cari bahan tertawaan. Ada yang melihat itu langsung diacukan aja gitu, diabaikan. Dia rasa nggak terlalu penting ya kayak gitu, lebih bagus dia mencari informasi atau postingan yang berguna. Dan ada satu lagi teman kita yang pada saat melihat seperti itu dia komen mengajak kepada hal-hal kebaikan seperti itu. Nah, dari 3 pengalaman tadi itu termasuk tantangan nggak dalam bermedia sosial? Tantangan.
tantangan ya dalam bermedia sosial. Dari 3 pengalaman tadi, ada nggak yang bisa kasih seharusnya dalam bermedia sosial itu seperti apa? Dalam setiap menghadapi tantangan dalam bermedia sosial, seharusnya kita seperti apa supaya teman-teman yang lain bisa mendapat pemahaman bahwa oh ini yang benar gitu. Ada yang ingin berkomentar? Ya. Menurut saya kalau kita melihat komenan-komenan kayak gitu, kita boleh saja mengabaikannya kalau itu terlalu negatif, dan seharusnya kita meluruskannya apabila komenan itu positif. Apabila ada komen yang masih bisa dibenarkan seperti itu ya. Oke. Jika tambahin Pak. Oke, silakan Jepang. Nah kita sebaiknya kita sebagai pengguna media sosial itu memposting yang positif agar komenannya positif juga. Positif juga. Berbagi informasi contohnya ya. Berbagi informasi, terus kayak menawarkan pekerjaan. Oke, bagus. Artinya supaya Ya mengasih informasi, terus tuh kayak menolong orang lain Iya. dan pasti kan kalau yang pengangguran itu pasti komennya juga positif. Oke. Saya mau juga mendaftar nih gitu. artinya supaya membawa pengaruh yang positif ya. Kalau seandainya kita posting hal yang positif, berbagi informasi, ya kan? Oke. Nah, Yuga sepertinya duduknya boleh diperbaiki nak. Atau kamu kurang nyaman duduk seperti ini? Enggak, Pak. Oh, nyaman ya. Oke. Terima kasih udah diperbaiki duduknya. Pak, menurut saya media sosial itu sangat berguna, sepertinya bisa mencari pekerjaan atau bisa menjual barang, seperti berbagi informasi atau bertukar informasi kepada pengguna lainnya, Pak. Oh, bagus sekali. Namun Jaki, kalau seandainya kamu lah mendapati hal-hal yang cukup negatif di sebuah postingan, apa yang kamu lakukan? Responnya seperti apa? Kalau saya sih Pak, kalau tidak terlalu negatif, saya biarkan saja, saya skip saja Pak. Skip saja. Iya. Kalau misalnya terlalu negatif, saya ikut komen lah, ibarat kayak bilang luruskan lah kalau ini. Meluruskan ya. Berarti ada yang salah, kita benarkan seperti itu. Maksudnya? Ada yang salah di komentar itu kita benarkan. Iya. Oke. Bagus sekali. Tadi udah banyak dari kalian yang berbagi pengalaman apabila menjumpai hal negatif dalam media sosial. Dan itu juga termasuk dalam sebuah tantangan dan bagaimana menyikapinya. Itu tadi juga udah ditanggapi oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang begini. Ini kan media sosial yang memang selalu menemani kita sehari-harinya ya. Contohnya saat ini kalian pasti udah punya telepon genggam, khususnya smartphone Android atau iOS, iPhone, yang selalu menemani kalian kemanapun kalian pergi pastinya. Kira-kira dari media sosial bisa nggak kita manfaatkan media sosial? Ya, Anggun? Saya Pak, Oke. dari media sosial itu ternyata banyak manfaatnya. Satu, bisa membantu orang lain dengan cara pekerjaan dan semacamnya. Bisa menjalin silaturahmi walaupun ini terbentang jarak yang jauh. Ya. Dari situ bisa melihat video call, teleponan dan semacamnya. Bisa yang lain-lainnya juga, tidak hanya satu topik atau satu hal negatif, dan banyak juga hal-hal positif yang bisa dapat dari media sosial. Wah, bagus sekali. Dan pernah nggak nyari tugas di media sosial? Kebantu untuk menjawab tugas. Jadi memanfaatkan media sosial itu seperti itu tadi acaranya ya. Untuk siswa pelajar pasti menggunakan media sosial juga Pak untuk membantu tugas yang nggak diingat. Oke, bagus. Berarti media sosial ternyata bisa dimanfaatkan ya pada hal yang positif. Oke. Saya setuju dengan tanggapan Anggun tadi. Iya. Namun media sosial dapat menghasilkan uang, seperti membuat konten-konten di YouTube, menonton TikTok, snack video, dan menjual akun game. Oh, jadi cara memanfaatkan media sosial itu banyak ya, juga ya. Dan apabila kita benar memanfaatkannya, kita bisa mendapatkan uang dari situ. Bisa, Pak. Wah, bagus sekali, good. Saya Pak, Oh, Rika, ya silakan. jadi Anggun dan juga tadi saya setuju, dan kalau kita pakai akun sosial media kita jadi lebih tahu tentang kehidupan sehari-hari, dan
Apabila kita memanfaatkannya dengan benar, maka banyak hal yang akan kita dapat. Benar nggak teman-teman? Benar. Bagus sekali tanggapan dari anak-anak sekalian. Bapak salut sebenarnya dari apa yang kalian ungkapkan tadi, itu semuanya keren-keren banget gitu. Ada yang mengajak ke kebaikan, ada yang mengkoreksi bahwa hal seperti itu udah bagus, kita manfaatkan aja untuk hal-hal yang lebih berguna, dan media sosial bisa kita jadikan alat untuk menghasilkan uang juga, seperti itu. Nah, kalau dari yang Bapak perhatikan selama kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, ternyata itu kalian sudah bisa menseleksi hal-hal positif apa yang lebih bagus kita lakukan dalam bermedia sosial. Dan apabila menjumpai hal-hal negatif pada saat menggunakan media sosial, kalian sudah tahu harus ngapain gitu. Nah, ini salah satu bentuk yang bisa dibilang sebuah pencapaian. Nah, dalam kegiatan BKP ini, artinya kalian sudah memiliki pemahaman hal-hal yang lebih baik atau hal-hal yang lebih bermanfaat dilakukan pada saat menggunakan media sosial, seperti itu. Nah, dan tadi Bapak lihat juga banyak dari kalian sudah aktif untuk memberikan komentar, dan terlihat juga keberanian percaya diri pada saat memberikan tanggapan. Nah, itu sesuatu yang harus diapresiasi loh, nggak banyak yang bisa seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk mengapresiasi diri sendiri. Ya, bagus. Nah, untuk itu kira-kira Bapak ingin menanyakan nih kesannya, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan BKP ini. Ada yang ingin mengutarakan pesan-pesannya? Ya Pak, Ya. saya merasa senang dan menurut saya memperoleh pengalaman baru agar lebih baik ke depannya. Oke, bagus. Saya juga senang, Pak. Oh ya, siapa? Semoga kegiatan BKP ini terus diadakan. Oke, bagus. Nah, dari apa yang kalian ungkapkan tadi, Bapak juga merasa senang karena respon kalian juga senang seperti itu. Dan Bapak lebih senang lagi ada pemahaman baru yang kalian dapat. Juga ada harapan dari JEPA agar kegiatan seperti ini diadakan secara berkelanjutan seperti itu ya JEPA. Baik. Nah, selanjutnya Bapak ingin mendengar dari salah satu kalian yang mungkin bisa merangkum tema kita atau topik yang kita bahas tadi dari awal sampai akhir. Jadi Pak, sebenarnya begini-begini ada? Saya Pak. Oke, Agun. Jadi tema yang hari ini kita bahas, saya merangkum semua dari awal. Kalau dari akun media sosial itu kita bisa banyak melakukan hal-hal seperti menjalin silaturahmi jarak jauh, menghasilkan uang dengan cara modal HP atau akun sosial, bisa berteman dengan orang-orang sekitar. Apalagi saat pandemi kayak gini kan, akun media sosial membantu untuk yang di rumah dan semacamnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Cakep banget. Baru saja teman kita Anggun itu memberikan tanggapan tentang rangkuman kegiatan kita dari awal sampai akhir terkait pembahasan yang sudah kita diskusikan barusan. Nah, jadi kalau seandainya menambahkan dari apa yang dirangkum oleh Anggun tadi, benar sekali, dengan menggunakan media sosial dengan tepat ya, justru kita bisa menghasilkan uang, apalagi di masa pandemi ini, di saat semuanya cukup sulit ya, serba sulit, kita bisa menghasilkan uang di situ dan mengatasi rasa jenuh, bosan ketika harus berlama-lama di rumah. Dan tadi beberapa tanggapan, lebih baik kita melakukan hal positif pada saat menggunakan media sosial. Jauhi hal negatif, luruskan itu kalau bisa. Ajak posting sesuatu yang berguna, posting sesuatu yang mengajak orang lain menuju kebaikan, seperti itu. Nah, jadi Bapak harap nantinya kalian itu mampu menggunakan media sosial dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin ke hal-hal yang positif, seperti itu ya. Nah, karena kegiatan kita akan berakhir,
Kira-kira apa pesan-pesannya nih? Jadi teman-teman, sebaiknya jika kita menggunakan media sosial harus melakukan dengan hal yang positif, hindari hal yang negatif. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Ada lagi pesan-pesannya? Saya Pak. Oke, Dimbo silakan. Jadi teruntuk saya dan teman-teman sekalian, jika menemukan komentar seperti itu, komentar negatif seperti itu, alangkah baiknya jangan ikut memperkeruh suasana, lebih untuk mengajak ke jalan yang ke jalan yang lebih baik. Oke, bagus. Oke, dengan adanya tadi pesan-pesan dari teman-teman kalian, berakhir pula lah kegiatan BKP kita ini. Namun ada beberapa lembaran yang harus kalian isi, ya. Oke, nah di sini ada beberapa lembaran yang harus kalian isi. Isi dulu ya, Nak. Kegiatan sudah berakhir, kalian juga sudah mengisi beberapa lembaran evaluasinya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dan doanya dipimpin oleh teman kita juga, ya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.